Haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam rangkaian ibadah doa 10 malam. Dan saya berdoa kiranya Tuhan juga tetap menyertai kita, menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, sehingga di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita senantiasa mendapatkan anugerah, kekuatan, kelimpahan, dan yang terpenting Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Kita akan siapkan hidup kita, siapkan hati kita. Dan mari kita nyanyikan satu pujian. Kita angkat satu pujian yang berkata, mataku tertuju padamu. Haleluya, haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu
Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hati kami siap untuk mendengar firman-Mu. Mari Engkau taburi kami. Mari Engkau taruh kehidupan firman itu atas setiap kehidupan kami. Dan biarkanlah Engkau bekerja sesuai dengan roh-Mu. Membimbing, memimpin, menuntun setiap langkah kami. Agar kami senantiasa dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan program firman Tuhan ini. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Roh Kudus yang tidak dapat dibatasi oleh dimensi tempat maupun waktu akan berkarya, bekerja, menyapa, menyentuh, memperbarui seluruh hidup anak-anak-Mu. Kami siap mendengarkan firman di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, pembacaan Alkitab kita dalam rangka tema ibadah doa 10 malam ini akan saya ambil dari pembacaan Injil Matius pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini adalah Roh Kudus memampukan kita hidup berkenan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bertanya kepada diri kita, atau kita memunculkan sebuah pertanyaan berkaitan dengan tujuan kehidupan kekristenan kita, apakah sebenarnya tujuan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Saya kira kita akan sepakat, kita semua akan sepakat untuk mengatakan bahwa tujuan kehidupan kekristenan kita adalah membangun sebuah kualitas kehidupan yang sebaik-baiknya, sehingga kemudian dapat bermanfaat, dapat menjadi berkat sesuai dengan perkenanan Tuhan. Saya kira Bapak Ibu semua sepakat dengan saya bagaimana kita membangun tujuan kehidupan kekristenan kita, agar hidup kita ini dapat sungguh-sungguh menjadi berkat, bermanfaat, yang mana seluruh kehidupan kita itu sesuai dengan perkenanan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, adakah model yang kemudian dapat kita jadikan sebagai acuan bagaimana kita membangun sebuah kualitas kehidupan yang baik, yang bermanfaat, yang dapat berkenan kepada Allah? Sekali lagi, saya kira kita pun akan sepakat bahwa model kita tidak lain, tidak bukan adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah sebabnya mengapa kita disebut sebagai orang Kristen. Kita adalah pengikut Kristus. Nah, jika Yesus yang kemudian menjadi model hidup kita,
Jika Yesus yang kemudian kita jadikan sebagai sebuah acuan bagaimana membangun sebuah kualitas kehidupan kita di dunia ini, pertanyaan penting yang kemudian dapat kita ajukan kembali adalah bagaimana sih Yesus di dalam kemanusiaannya membangun kualitas hidupnya dan menjalankan misi Bapa. Kita tahu Yesus itu Allah, tapi juga sekaligus manusia. Nah, di dalam diri kemanusiaannya inilah kemudian kita mencoba untuk belajar, sehingga diri kita pada akhirnya mampu mengikuti jejak Yesus. Di dalam apa? Di dalam pola kemanusiaannya. Tentu kita tidak bisa mengikuti dia sebagai Allah, tetapi di dalam kemanusiaannya, Yesus yang mengambil daging sebagai manusia, tidak hanya sekedar menjalankan misinya, tetapi dalam kemanusiaannya, kita dapat belajar, kita dapat mencontoh, kita dapat menjadikan dia sebagai model bagaimana kita harus hidup. Nah, bagaimana kemudian sebagai manusia, Yesus membangun sebuah kualitas hidup dalam rangka menjalankan misi Bapanya di dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu narasi penting yang kita kemudian dapat perhatikan sebagai sebuah titik awal atau starting point dari pelayanan Yesus yang memungkinkan Yesus, yang memampukan Yesus dapat menjalankan tugas tanggung jawab pelayanannya sebagai utusan Bapa, sebagai anak Allah yang mengemban tanggung jawab pelayanan itu. Ada satu narasi penting yang kemudian dapat kita jadikan sebagai dasar titik berangkat untuk melihat keberhasilan, untuk melihat bagaimana Yesus mampu memainkan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan. Narasi itu tidak lain adalah apa yang sudah kita baca tadi. Sebuah narasi dari Injil Matius yang menceritakan tentang pengalaman Yesus di Sungai Yordan, Yesus dibaptis oleh Yohanes, dan bagaimana kemudian dia dipimpin, dia mendapatkan sebuah karunia penting yang kemudian membuat dia dapat menjalankan tugas pelayanannya di muka bumi ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam narasi Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17 tadi, kita dapat menangkap dan dapat melihat sebuah laporan yang disampaikan oleh penulis Injil Matius untuk menunjukkan sebuah persiapan penting yang dikerjakan oleh Yesus, dan olehnya dari dalamnya kita dapat melihat rahasia keberhasilan pelayanan Yesus. Salah satu hal penting yang diceritakan di dalam narasi itu adalah bagaimana Yesus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Yesus mendapatkan karunia dari Roh Kudus. Roh Kudus turun atasnya, dan melalui kehadiran Roh Kudus itu ada sebuah kesaksian penting yang kemudian ingin disampaikan oleh Injil Matius tentang apa yang Bapa katakan, yaitu perkataan Allah yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Pernyataan Bapa itu berkaitan erat dengan persoalan turunnya Roh Kudus. Proklamasi Bapa itu yang menyatakan sikap Allah yang berkenan dengan diri Yesus berkaitan dengan hadirnya Roh Kudus di dalam diri Yesus. Dan Bapak Ibu sendiri dapat melihat di dalam teks berikutnya bahwa peran Roh Kudus di dalam diri Yesus sungguh-sungguh sangat penting dan menolong Yesus untuk tetap dapat mengemban seluruh fungsi tugas kemesiasannya selama ia berada di muka bumi ini. Bahkan di dalam Injil yang lain, Bapak Ibu bisa melihat peran Roh Kudus yang begitu jelas dan kuat di dalam diri Yesus. Misalnya di dalam Injil Lukas, bagaimana berkali-kali peran Roh Kudus itu ditunjukkan, dinyatakan di dalam seluruh tugas pelayanan Yesus.
Dan di dalam teks ini tadi kita menemukan ada sebuah kesaksian yang datang dari Allah, datang dari Bapa, yang mengatakan bahwa Dia berkenan kepada Yesus. Inilah anak yang kukasihi. Mengapa Allah berkenan? Nah, pernyataan itu berkaitan langsung dengan kehadiran Roh Kudus. Dan kita percaya bahwa Roh Kuduslah yang kemudian menjadi poin penting, menjadi sebuah alasan penting, atau menjadi sebuah kekuatan penting yang dihadirkan oleh Bapa di dalam diri Yesus, yang memampukan Yesus menjalankan tugas pelayanannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus yang kita jadikan sebuah model tadi dijelaskan oleh Injil Matius, mampu menjalankan perannya oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Maka pertanyaan penting yang kemudian kita dapat ajukan kembali adalah, bagaimana saya juga dapat dipimpin oleh Roh Kudus? Saya dapat disertai oleh Roh Kudus agar saya mampu membangun sebuah kualitas kehidupan yang berkenan kepada Allah. Sehingga pernyataan Allah kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Pernyataan itu juga bisa menjadi bagian dalam diri kita. Kita bisa menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepada Dia. Kita bisa menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepada Bapa. Seperti pernyataan Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal 8 ayat 14, bahwa mereka yang dipimpin oleh Roh Allah akan disebut anak-anak Allah. Dan saya yakin ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi orang-orang yang hidup berkenan kepada Allah. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana saya bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Bagaimana kemudian Roh Kudus betul-betul ada di dalam diri kita, memainkan perannya, fungsinya yang begitu kuat, sebagaimana Ia membimbing Yesus, sebagaimana Ia membimbing para nabi, maka hal yang sama itu juga dapat terjadi dalam diri kita. Apa yang perlu kita lakukan? Mari kita mencoba untuk lebih mendalami narasi dari Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17 ini, untuk kemudian kita dapat belajar dari Yesus, kemudian belajar untuk dapat mewujudkan peran Roh Kudus di dalam diri Yesus yang kita percaya memiliki peran yang sangat penting di dalam keberhasilan pelayanannya di dunia. Hal yang pertama yang kita dapat lihat di dalam bagian ayat ini, bagaimana kemudian Roh Kudus dapat sungguh-sungguh memimpin kehidupan kita. Bagaimana Roh Kudus dapat bekerja dengan luar biasa di dalam diri kita. Bagaimana Roh Kudus dapat mengarahkan kita untuk membawa kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang menang, menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat, menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menjalankan tugas pelayanannya dan hidup berkenan di hadapan Allah. Yang pertama, saudara, dari narasi itu kita dapat menemukan satu pesan penting yang ingin diajarkan oleh Injil Matius, sehubungan dengan mengapa Roh Kudus kemudian tercurah, Roh Kudus turun di dalam diri Yesus. Yang pertama adalah karena Yesus memiliki sebuah kerinduan besar untuk melakukan kehendak Bapa. Yesus memiliki kerinduan yang besar untuk melakukan kehendak Bapa. Hal pertama, mengapa Roh Kudus betul-betul dapat turun dalam diri Yesus? Karena di dalam diri Yesus punya satu kerinduan untuk dapat melakukan kehendak Bapa. Saudara, jadi kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang itu tidak bisa dipisahkan dengan kehendak Bapa. Kalau orang minta Roh Kudus ada di dalam dirinya, kalau dia ingin dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi kehidupannya menolak untuk hidup di dalam kehendak Bapa, menolak untuk melakukan kehendak Bapa, maka Roh Kudus tidak akan dapat tinggal dalam dirinya. Yang terjadi alhasil adalah kita mendukakan Roh Kudus. Demikian perkataan Alkitab.
di dalam bagian yang lain. Mereka yang tidak dapat melakukan kehendak Roh Kudus, mereka yang tidak dapat menjadi manusia-manusia rohani, justru hanya akan mendukakan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus didukakan, maka Roh Kudus tidak dapat memainkan peran penting di dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah memaksa hidup kita. Ya. Sehingga sebenarnya kehadiran peran Roh Kudus sangat ditentukan oleh keterbukaan hati kita, oleh keterbukaan hidup kita. Sejauh mana kita merindukan untuk Roh Kudus itu bekerja, maka itu dapat diukur oleh sejauh mana kita mau melakukan kehendak Bapa. Kalau kehidupan manusia kita masih berkuasa, masih mengambil posisi sentral dalam diri kita, kedagingan kita masih menguasai, kamu tidak dapat menjadi manusia rohani. Demikian Rasul Paulus mengatakan, ya. Karena ketika dia hidup di dalam daging, otomatis Roh Kudus tidak akan mau bekerja di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena kita ketika hidup di dalam daging pasti akan menolak pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan selalu mengarahkan hidup kita pada kehendak Bapa. Jadi kalau orang Kristen punya tujuan yang mulia, punya harapan yang baik, membangun sebuah kualitas kehidupan yang baik, mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia harus siap melakukan kehendak Bapa, sama seperti Yesus. Ketika dia berkata, mari kita melakukan kehendak Bapa, kepada Yohanes, yang pada waktu itu menolak dia untuk membaptisnya, tetapi kemudian Yesus dengan sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Bapa, maka kemudian Roh Kudus turun atas kehidupannya. Yesus mau melakukan kehendak Bapa. Peristiwa baptisan yang dikerjakan oleh Yohanes kepada Yesus adalah bagian yang disadari oleh Yesus sebagai sebuah titik awal untuk masuk di dalam kehendak Bapa. Ya. Pengalaman baptisan Yesus, di mana Yesus yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa melalui peristiwa baptisan Yohanes, karena baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Apakah Yesus perlu bertobat? Saya kira tidak. Dia sebagai Allah sebagai Mesias, tentu kita yakin, kita percaya bahwa dia di dalam kualitas kehidupannya, dia manusia yang suci di hadapan Allah. Tetapi ketika dia mau menerima baptisan Yohanes, Yesus sedang mengambil sebuah komitmen untuk sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa. Dia yang tidak berdosa menjadi manusia berdosa. Bukan dia menjadi manusia berdosa karena dia berbuat dosa, tetapi ketika dia mau menerima baptisan Yohanes, dia mau merendahkan dirinya menjadi manusia berdosa demi kehendak Bapa. Dan ini adalah sebuah antisipasi karya salib Tuhan Yesus, di mana dia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa. Salib adalah tanda keberdosaan. Apakah Yesus berdosa? Tidak. Tapi kemudian dia dibuat menjadi berdosa demi menebus dosa manusia. Jauh-jauh hari sebelum peristiwa salib, hal itu sudah ada. Dan hal itu sudah diantisipasi. Bahkan Matius menjelaskan peristiwa itu sekaligus menunjukkan apa yang dikerjakan, bagaimana Yesus membangun komitmennya untuk peristiwa karya keselamatan itu. Itulah sebabnya dikatakan, biarlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Apa kehendak Allah itu? Karya keselamatan itu. Dan Yesus mau punya komitmen untuk hidup di dalam kehendak Bapa. Inilah saudara hal pertama yang dapat kita temukan dari pesan Injil Matius ini, agar kemudian kita juga dapat melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus ada di dalam diri kita. Yaitu kita
memiliki sebuah kerinduan, sebuah semangat yang sama untuk melakukan kehendak Bapa. Sebab Roh Kudus dicurahkan agar kehidupan manusia, agar kehidupan anak-anak Tuhan dapat melakukan kehendak Bapa. Jadi bagaimana kemudian kita dapat membangun sebuah kualitas kehidupan yang berkenan kepada Allah? Kita menjadi berkat, maka kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Bagaimana Roh Kudus betul-betul hadir, menguasai, memperlengkapi kita dengan kuasanya? Adalah ketika kita mau melakukan kehendak Bapa. Seperti Yesus yang memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Bapa. Yang kedua, saudara, mengapa kemudian Roh Kudus turun atas dalam diri Yesus menurut narasi Injil Matius itu? Jika yang pertama kita melihat karena di dalam diri Yesus ada sebuah kerinduan untuk melakukan kehendak Bapa. Yang kedua, karena Yesus memiliki komitmen yang sungguh dan sikap kerendahan hati. Yesus memiliki komitmen dan sikap kerendahan hati. Hal ini tadi saya singgung di dalam bagian yang pertama. Apakah bentuk kerendahan hati Yesus? Apakah komitmen yang mendorong Yesus untuk tetap sungguh-sungguh dan dia ada di dalam sebuah kualitas kerendahan hati tadi? Adalah ketika dia mau menerima baptisan Yohanes yang adalah baptisan pertobatan. Dia dibuat sejenak seperti orang berdosa. Sebab baptisan pertobatan hanya diterima oleh orang yang mengaku dosa, bertobat, ya. Jadi mereka yang dibaptis adalah mereka yang merasa bahwa dirinya berdosa, merasa dirinya sudah melakukan hal yang jahat dan mau hidup dalam pertobatan yang ditandai di dalam peristiwa baptisan Yohanes itu. Tapi apa kemudian Yesus merasa dia tidak perlu melakukan baptisan itu? Apalagi ketika Yohanes sudah memberikan pendapatnya, kamu tidak perlu dibaptis. Yesus, jangan kamu dibaptis, akulah yang perlu dibaptis. Aku tidak ada apa-apanya dengan kamu. Aku tahu siapa kamu. Kamu tidak perlu dibaptis. Tapi apakah kemudian ketika Yohanes berkata demikian, oh ya sudah, saya memang tidak perlu dibaptis. Wong saya anak Allah, wong saya orang yang hebat, wong saya orang yang suci, wong saya orang yang kudus. Tidak. Tidak demikian. Yesus dengan rendah hati, karena dia tahu bahwa dia hadir di dunia ini untuk menggenapkan karya keselamatan di atas kayu salib. Maka sejak awal dia berkomitmen, saya siap. Demi melakukan kehendak Allah, saya siap untuk terus membangun komitmen, bahkan merendahkan hati, demi untuk melakukan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pesan yang kedua ini kita dapat melihat siapa yang akan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Siapa yang akan dipimpin oleh Roh Kudus. Siapa yang akan disertai oleh Roh Kudus. Dia yang memiliki komitmen untuk melakukan kehendak Allah, dan dia yang hidup dalam kerendahan hati. Orang yang mau hidup dalam kehendak Allah itu tidak mudah. Orang yang mau melakukan kehendak Allah itu tidak gampang. Kalau dia masih merasa dirinya kuat, hebat, merasa bahwa dirinya adalah sesuatu yang perlu dia banggakan, dia tidak mau membangun sebuah kerendahan, dia tidak akan dapat melakukan kehendak Allah. Karena ketika orang mau berkomitmen melakukan kehendak Allah, ada banyak sekali kedagingan-kedagingan yang harus dibersihkan, yang harus disingkirkan. Untuk dapat melakukan kehendak Allah, orang perlu sadar, dia perlu motor, dia perlu tenaga, dia perlu power yang kuat untuk dapat merendahkan dirinya. Ini tidak mudah. Saudara tidak bersalah, dituduh bersalah. Tidak mudah untuk menerima pernyataan itu. Ya kan? Saudara adalah orang hebat yang seharusnya dipuji, tapi kemudian seakan-akan direndahkan. Tidak mudah. Harga diri. Siapa yang mau harga dirinya direndahkan? Siapa yang mau harga dirinya dicampakkan? Saya kira tidak ada manusia yang mau.
Tapi kadang-kadang untuk melakukan kehendak Allah, orang perlu siap untuk melepas banyak hal yang dibanggakannya. Demi melakukan kehendak Allah, orang-orang kadang-kadang harus siap untuk tidak menghargai tinggi apa yang sebenarnya perlu dihargai. Dia tempatkan itu pada posisi yang lebih rendah. Karena apa? Demi melakukan kehendak Allah. Sekali lagi saudara, apakah ini sesuatu yang mudah? Tidak. Ini sesuatu yang gampang? Tidak. Mungkin banyak dari kita yang akan berkata, kalau kayak gitu melakukan kehendak Allah tidak mudah ya. Memang tidak mudah. Ya. Ketika Yesus mau naik ke atas kayu salib, di dalam doa di Getsemani, Yesus berkata, aduh kalau boleh singkirkan cawan ini Bapa. Kalau boleh aku tidak usah minum cawan penderitaan ini. Kalau boleh. Yesus nego. Kalau boleh. Di dalam kemanusiaannya berkata, kalau boleh. Tapi karena Yesus hidup di dalam Roh Kudus, punya komitmen yang kuat melakukan kehendak Allah, dia bisa mengalahkan egonya, ego kemanusiaannya. Tetapi bukan kehendakku, bukan kehendakku. Jauh-jauh hari dia sudah katakan, mari kita melakukan kehendak Allah. Mari kita melakukan kehendak Bapa. Mari kita lakukan kehendak Allah. Saudara, justru karena upaya untuk melakukan kehendak Allah adalah sesuatu yang tidak mudah, disinilah Roh Kudus turun. Disinilah Roh Kudus turun. Jadi ketika kita mau siap memiliki komitmen dan kerendahan hati, disitulah Roh Kudus akan turun, menguatkan. Roh Kudus akan turun, menguasai. Roh Kudus akan turun, memimpin. Sebab kalau orang tidak memiliki kerendahan, tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang tidak memiliki kerendahan hati tidak akan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak akan mau dipimpin. Dia tidak akan mau kedagingannya disingkirkan. Dia tidak mau keegoannya itu ditempatkan di belakang. Tetapi orang yang mau rendah hati, orang yang mau mengedepankan kehendak Allah, orang yang mau punya komitmen kehendak Allah, disinilah Roh Kudus bisa dan mau bekerja dalam diri orang-orang itu. Roh Kudus akan dengan senang hati membimbing, memimpin kehidupan orang-orang yang mau hidup dalam kehendak Allah. Sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk dapat melakukan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tantangan kehidupan kita ini memang tidak mudah dan penuh dengan pergumulan. Dan saya kira disinilah kita penting untuk menerima dan senantiasa minta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Di dalam rangka doa 10 malam ini kita diingatkan kembali tentang peran Roh Kudus dalam diri kita. Namun bagaimana kemudian kita dapat memaksimalkan peran Roh Kudus dalam diri kemanusiaan kita ini? Dua hal yang kita pelajari dari Yesus dalam narasi ini. Pertama, karena Yesus memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Allah. Dan yang kedua, karena Yesus memiliki komitmen dan kerendahan hati. Saudara yang ingin dipenuhkan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu yang ingin dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu yang ingin dituntun oleh Roh Kudus, sadarilah dan temukan alasan mengapa engkau minta dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan minta Roh Kudus hanya supaya orang lain tahu bahwa kamu punya karunia, kamu punya kuasa yang hebat. Mintalah Roh Kudus karena engkau mau melakukan kehendak Allah. Dan siapkan dirimu dengan kerendahan hati untuk dipimpin. Sebab ketika kita minta Roh Kudus memimpin hidup kita, kita tahu Roh Kudus tidak akan memimpin kita kepada kehendak-kehendak kemanusiaan kita, tetapi kepada kehendak Allah. Siapkah engkau untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah di dalam dirimu kehendak Allah sudah menjadi yang utama? Kehendak Allah sudah menjadi prioritas dalam dirimu? Kalau engkau punya kerinduan yang besar untuk melakukan kehendak Allah, engkau punya kerendahan hati, Roh Kudus akan turun atasmu.
Roh Kudus akan membimbingmu. Roh Kudus akan menuntunmu. Roh Kudus akan memberi engkau kekuatan di dalam menjalani hari-harimu. Mungkin hari-hari yang kau hadapi bersama dengan Roh Kudus tidak mudah, penuh tantangan. Seperti Yesus yang masuk kepada pengalaman padang gurun. Sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman yang menakutkan, pengalaman di mana kita bertemu dengan berbagai banyak macam tantangan. Dan mungkin hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita penuh dengan pengalaman padang gurun. Tetapi jangan takut. Jika engkau bersama dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang menang. Sebab apa? Roh Kudus akan menguatkanmu. Roh Kudus akan meneguhkanmu. Roh Kudus akan membimbingmu. Ketika Israel yang lama masuk ke padang gurun, gagal. Tetapi sang Israel baru, Yesus, masuk ke padang gurun, menghadapi tantangan, dia menang. Nah, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan biarkan Roh Allah itu hilang, lari dari kehidupan kita. Seperti Israel, ketika kehadiran Allah tidak lagi menjadi bagian dalam diri mereka, karena mereka lebih mengedepankan ego, keinginan, kedagingan mereka. Mereka tidak bisa melihat tanah Kanaan itu. Mereka tidak bisa melihat tanah perjanjian itu. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mengalahkan pengalaman padang gurun itu? Miliki Roh Kudus, miliki Allah, miliki kerendahan hati untuk dipimpin, untuk dituntun oleh Allah. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara akan dibawa untuk menjadi pribadi yang menang di dalam kemenangan, melewati tantangan pergumulan. Bekerjalah, berjalanlah bersama Roh Kudus. Tuhan sudah naik ke surga, Dia sudah mengaruniakan Roh Kudus-Nya. Mari kita maksimalkan karya itu dalam diri kita. Miliki komitmen untuk melakukan kehendak Allah, dan miliki kerendahan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan kita berkata, saya hidup di dalam Roh, tapi saya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti kritik Paulus kepada jemaat di Galatia dalam pasal 5 ayat yang ke-25. Saudara boleh melihat pembahasannya di dalam video saya yang lain. Bahwa ada orang yang berkata dipimpin oleh ada di dalam Roh Kudus, tetapi dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ini sesuatu yang paradoks. Saudara, kita tidak demikian. Mari kita bangun hidup kita dengan sungguh-sungguh. Biarkan Roh Kudus memimpin hidupmu, biarkan Roh Kudus menuntun hidupmu. Engkau akan tampil sebagai pemenang, sama seperti Yesus yang menang. Saya percaya saudara juga akan menang, melewati tantangan ini. Walaupun berat, walaupun memang sesuatu yang tidak mudah, tetapi Roh Kudus akan menguatkan kita sampai pada akhirnya membangun sebuah kualitas hidup yang berkenan. Sama seperti Bapa berkata, inilah anakku yang kuasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita rindu perkataan Allah itu juga ada untuk kita. Engkaulah anakku yang kukasihi, aku berkenan dengan apa yang engkau lakukan. Jadilah anak-anak Allah, karena Roh Kudus ada di dalam kita. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita naikkan satu pujian yang berkata, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu,
rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur karena firman yang sudah kami dengar, bahwa kami tidak akan dapat hidup tanpa Roh Kudus. Kami mau memiliki komitmen untuk melakukan kehendak Allah. Kami mau hidup dalam kerendahan hati, agar Roh Kudus turun bekerja dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Roh Kudus hanya akan membawa kami kepada kehendak Allah. Dan kami percaya jika kami hidup di dalamnya, apapun tantangan kehidupan yang kami hadapi, bagaimanapun bentuk pergumulan yang akan kami hadapi, Roh Allah yang ada di dalam Kristus, Roh yang sama juga akan membimbing kami ke dalam seluruh kemenangan demi kemenangan. Turunlah berkat-Mu atas seluruh anak-anak-Mu, atas setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan ini, atas setiap kehidupan anak-anak-Mu yang senantiasa membuka hati atas pekerjaan-Mu. Turunlah berkat-Mu atas mereka semua. Berkati juga bangsa dan negara kami. Limpahi keamanan ketentraman bagi bangsa kami. Jauhkanlah segala hal yang tidak Engkau kehendaki Tuhan, dan selamatkanlah bangsa kami. Turunlah berkat-Mu atas kami sekalian. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dan silakan terus berdoa, menyembah,
memuliakan Tuhan, naikkan doa syafaatmu, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya.